Halo saudara-saudara, semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah khususnya. Nah, sebagaimana di samping saya ini ada tanaman cabai. Nah, tanaman cabai ini kelihatan sangat rusak sekali. Kita tahu sebagai para petani atau orang yang sering membudidayakan tanaman seperti ini, tidak asing lagi dengan penyakit seperti ini. Bahkan ini merupakan suatu penyakit yang sangat ditakuti oleh para petani kebanyakan. Nah, dan kita tahu pada umumnya pada zaman dulu nenek moyang kita, tanaman seperti ini atau tanaman cabai merupakan salah satu budidaya tanaman yang paling mudah ditanam pada masa itu. Mengapa bisa sekarang terjadi seperti ini? Penyakit begitu banyak, kegagalan panen, harga yang tidak stabil, apa penyebabnya seperti itu? Nah, mari semua saudara-saudara kita tinjau lebih lanjut apa penyebabnya sehingga tanaman bisa seperti ini, sangat tidak menguntungkan untuk dibudidayakan atau sangat sulit untuk dibudidayakan untuk zaman sekarang ini. Nah, pertama-tama kita ketahui bahwa kalau kita mulai dalam suatu usaha atau menekuni dalam bidang pertanian khususnya, yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan benih. Itu yang sangat bagus sekali. Kalau kita memilih benih yang kurang bagus, biasanya penyakit akan mudah terserang. Biasanya ke dalam pemilihan benih ini ada memang tertera dalam deskripsinya adalah seperti tahan penyakit, tahan layu fusarium, tahan patek, atau tahan bulai. Nah, seperti itu. Coba saudara-saudara sebelum menanam atau membudidayakan suatu tanaman seperti ini, pilihlah benih terlebih dahulu seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau benihnya kualitasnya bagus, otomatis nanti bisa mengurangi daripada penyakit itu sendiri. Tetapi juga bisa dilakukan dengan membuat benih sendiri dengan kualitas yang terbaik, itu bisa juga dilakukan. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita mengatasi penyakit seperti ini. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang harus kita hadapi dalam musim-musim seperti ini, baik itu musim kemarau maupun musim hujan. Nah, yang pertama seperti tadi saya katakan, kualitas benih atau bibit, dan yang kedua adalah cara pengolahan lahan. Nah, cara pengolahan lahan bagi para petani khususnya sudah mengetahui hal-hal seperti ini. Nah, tetapi bagi petani pemula mungkin menganggap hal ini sepele, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau dari awal kita salah, maka berkelanjutan akan salah, seperti itu. Nah, pengolahan lahan seperti ini kita menggunakan setelah tanah dicangkul, digemburkan, kita kasih kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah, kemudian dengan penambahan pupuk kandang atau kompos, kemudian dengan penambahan pupuk kimia seperti TSP, KCL, NPK dan lain sebagainya, itu sangat penting dilakukan dalam budidaya tanaman cabai. Tetapi perlu saudara-saudara ketahui bahwa kalau kita melakukan budidaya seperti ini dengan pupuk yang berlebihan atau sesuatu obat-obatan yang berlebihan, maka terjadi hal seperti ini. Bayangkan saudara-saudara lihat di samping saya ini. Nah, coba diperhatikan. Nah, seperti ini. Ini sangat rusak sekali. Nah, ini merupakan penyakit yang lebih dikenal dengan nama Anthranoxa di bidang pertanian. Tetapi di masyarakat umum atau di lapangan lebih dikenal dengan nama patek, seperti itu. Banyak bahasa-bahasa di dalam budidaya tanaman cabai. Nah, makanya harga cabai bisa melambung sangat tinggi sekali, dan juga untuk budidaya ini sangat sulit sekali, khususnya zaman sekarang ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa sering terjadi para petani ini menginginkan mengejar harga yang tinggi dalam budidaya khususnya cabai ini. Karena kita bayangkan harganya mencapai 80, 70, bahkan sampai 100 lebih. Apakah tidak menggiurkan? Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita hadapi untuk mendapatkan keuntungan sebesar ini, mendapatkan harga yang sangat tinggi ini? Itu yang harus kita pikirkan sebagai para petani. Bukan hanya sekedar menanam, kemudian ditinggal begitu saja ingin mendapatkan hasil. Itu sama dengan pembuangan modal atau menghambur-hamburkan uang saja. Nah, seperti itu. Bagi para petani profesional yang khususnya menggeluti di bidang pertanian, khususnya tanaman cabai, mungkin sudah banyak mengetahui hal-hal mengatasi secara penyakit itu bagaimana, sistem pemupukan gimana, pemasarannya gimana, mereka sudah tahu semuanya. Tetapi bagi para petani pemula ini sangat susah sebenarnya.
kalau kita tidak terjun langsung di lapangan. Kalau kita terjun langsung di lapangan dengan cara membudidayakan langsung tanaman seperti ini, kita akan dapat pelajaran pada saat kita berada di lapangan itu sendiri, saudara-saudara. Nah, ini yang sangat penting sekali. Nah, satu hal yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa dalam budidaya tanaman apapun sebenarnya, baik itu cabai, brokoli, atau sayuran lainnya, atau buah-buahan lainnya, adalah bagaimana cara kita sistem perawatan yang optimal. Baik itu kalau kita dalam kendala menghadapi harga rendah maupun harga tinggi. Jangan seperti ini terjadi, jadi sering kita alami di lapangan. Pada saat harga tinggi, jadi para petani ini berbondong-bondong menanam tanaman itu. Atau contohnya, pada saat harga cabai naik melambung tinggi sampai ratusan, para petani berpikir menanam pada saat itu. Kemudian membuat bibit, mengolah lahan, sampai menyewa orang kerja, tenaga kerja, mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan harapan harga masih stabil seperti itu. Padahal tidak seperti demikian harusnya dilakukan. Kalau begitu harga tinggi, kedepannya pasti otomatis harganya akan turun. Tidak selamanya tinggi, karena sistem pemikiran terhadap petani khususnya seperti tadi saya katakan, harga tinggi baru mulai menanamnya. Kalau harga rendah seperti tidak usah nanam, nanti harganya masih rendah, seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Justru harga rendah ini yang beberapa kurun waktu, beberapa dekade ini kita perhatikan, kita koleksi, nanti pasti akan naik juga gitu. Tetapi kalau kita mengejar harga tinggi, otomatis nanti kerugian sangat besar kita hadapi pada saat kita panen. Karena kita tahu bahwa umur cabai itu umurnya sampai 3 bulan atau 90 hari. Bahkan lebih seperti itu. Jadi nunggu waktu yang begitu lama. Dalam waktu yang begitu lama ini tentu perawatan atau pengobatannya cukup besar, mengeluarkan dana seperti itu. Sangat disayangkan kalau kita hanya mengejar harga. Yang terpokok dalam pertanian cabai adalah yang kita kejar adalah kualitas barang. Kalau kualitas barang kita bagus, otomatis jumlah pendapatan yang kita tanam tanaman itu bisa menghasilkan lebih besar daripada biasanya. Dan apalagi kalau pas ketemu harga mahal, otomatis double keuntungannya dalam budidaya seperti ini. Nah, sering terjadi di dalam budidaya tanaman cabai khususnya. Begitu pada awal kita semangat menanamnya, semangat sekali mengurusnya, menyuruh orang kerja, mengeluarkan dana dan lain sebagainya. Tetapi begitu mendengar harga mulai turun, atau istilahnya kata lain ambruk harganya, jadi para petani mulai bingung apakah tanaman ini pengurusannya dilanjutkan atau tidak. Sudah di tengah jalan, dana sudah keluar banyak, harga ambruk, pusing sudah. Sampai kita lihat di video-video banyak yang sudah sampai mencabutnya dengan sampai seperti mengeluarkan jurus seperti itu. Sangat disayangkan seperti itu. Seharusnya kita harus bersabar. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Yang kita lakukan adalah melanjutkan perawatan itu dengan optimal sebenarnya. Itu kuncinya. Kenapa? Kalau kita berhenti di tengah jalan seperti tadi saya katakan, sampai mencabutnya, sampai mengeluarkan jurus yang begitu hebat di lapangan, jadi kerugiannya tambah besar. Tidak dapat apa-apa. Justru kita mempunyai hutang nanti di warung beli obat, ongkos tenaga kerja tidak terbayar seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami dalam budidaya tanaman apapun sebenarnya. Nah, saya anjurkan bagi para petani, kalau harga rendah ataupun harga ambruk seperti cabai, lanjutkan itu perawatannya dengan baik. Optimalkan hasil. Dengan cara demikian kita bisa mengurangi namanya kerugian. Karena kalau hasilnya banyak, umpamanya kita nanam cabai dengan harga 10.000 misalnya, tidak sampai 100.000, di harga terendah 10.000, kalau kita dapat seton kan lumayan, bisa menutupi sekali petik kalau 1 hektar seumpamanya seperti itu, atau lebih kurang daripada itu, bisa menutupi kerugian. Bahkan bisa kita tidak rugi kalau kita melanjutkan perawatannya dengan baik. Nah, siapa tahu setelah kita lanjutkan harga ambruk, pas kita panen lagi berapa kurun waktu atau pemetikan ke 5 ke 6 itu harganya naik lagi, ya kita mendapat keuntungan seperti itu. Makanya jangan menyerah di tengah jalan dalam budidaya tanaman cabai. Lanjutkan terus. Dengan cara demikian pasti akan mendapatkan hasil yang optimal. Itu kuncinya. Nah, seperti ini saudara-saudara ketahui, penyakitnya cukup banyak sekali. Ini apa penyebabnya penyakit seperti ini? Penyakit yang terparah seperti inilah penyebabnya kelalaian atau kurang daripada perawatan itu sendiri sebenarnya. Walaupun bibit sudah bagus, pengolahan lahan sudah bagus, pupuk sudah bagus, tapi kadang-kadang seperti tadi perawatan kurang optimal.
seperti itu. Karena merawat cabai berbeda dengan tanaman lain. Dari pengalaman kita juga seperti itu. Kadang-kadang kalau musim hujan atau musim cuaca yang tidak bersahabat, cuaca ekstrim, perawatannya lebih sering kita seperti halnya mengontrol tanaman itu tiap hari, keliling tiap hari, walaupun tidak melakukan penyemprotan. Apakah tanaman itu kena penyakit, bahan apa yang kita gunakan dalam penyemprotan, seperti itu yang harus kita ketahui. Bukan hanya sekedar menyemprot sampai walaupun 2 hari sekali kita semprot, tapi kita tidak tahu mengenali penyakit itu, kan gitu. Ada namanya penyakit keriting daun, patek seperti ini, busuk batang, layu fusarium, dan banyak sekali tanaman-tanaman cabai penyakitnya. Itu karena ya khususnya kita ketahui di lapangan adalah itu penyebabnya adalah karena overdosis atau dosis terlalu tinggi. Biasanya para petani seperti ini, saudara-saudara. Begitu ada gejala serangan atau mungkin belum ada serangan, dia langsung menembak dengan obat yang mempunyai dosis tinggi. Seperti keriting sedikit daunnya, dia langsung pakai obat yang mempunyai obat keriting yang super, seperti abamectin seperti itu, seperti Agrimek. Nah, Agrimek itu obat kelas berat sekali. Kalau sudah parah mungkin baru keluarin obat seperti itu. Jadi seharusnya bukan seperti itu. Dari awal kita menggunakan obat yang simpel saja, yang sederhana, yang mempunyai kualitas yang tidak kandungan yang sangat tinggi sekali. Cukup hanya sekedar aja, karena takutnya nanti terjadi resisten penyakit itu kalau dari awal kita salah pengobatan seperti itu. Nah, khususnya tanaman cabai seperti ini penyakitnya, hendaknya kita yang diperkuat adalah kalsium sebenarnya, saudara-saudara. Kalau kita kuat dalam kalsium sebenarnya obatnya murah sekali. Bisa saudara-saudara cari di toko-toko pertanian, ya paling 1 kilo itu yang serbuk itu ada yang 20.000, 10.000 gitu. Yang setengah kilonya. Kalau ada, mungkin sekarang sudah harganya cukup naik karena perubahan daripada harga-harga di pasaran gitu. Mungkin paling mahal 25.000 kalau kalsium seperti itu. Ya gunakan seperti itu dulu dari tahap awal. Kalau dari tahap awal kita menguatkan sistem batang dan perakaran cabai, otomatis nanti cabainya akan bisa bertahan cukup panjang seperti itu. Kalau kita seperti hantam dengan obat yang begitu keras pada awal penanaman, ya yang terjadi adalah resisten. Walaupun bagaimana saudara-saudara merawatnya dengan tekun sekali, itu sudah tidak ada gunanya, karena penyakit sudah kebal istilahnya. Karena dihantam sekaligus seperti itu, ada satu yang selamat, yang satu ini akan berkembang biak, jadi sangat pesat seperti itu. Nah, itu mungkin harus kita ketahui, saudara-saudara. Mari kita jangan istilahnya patah semangat dalam budidaya tanam cabai. Siapa tahu ke depannya nanti harga cabai akan mahal lagi. Makanya sebelum mahal, bikinlah bibit, olahlah tanah seperti itu. Kemudian bagaimana cara persiapan selanjutnya seperti itu. Harus kita bersabar. Nanti di lapangan akan terjadi namanya ilmu pengetahuan itu, atau pengetahuan itu kita akan dapat bagaimana cara yang terbaik. Banyak loh sekarang para petani yang sukses dalam budidaya tanaman cabai. Dia belajar dari kegagalan itu sendiri. Nah, seperti saudara-saudara, mari kita harapkan jangan menyerah, lanjut terus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.